Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Atisuf, di kelas Kokurikula Adobe Premiere. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memberi efek di Adobe Premiere, baik itu efek video maupun efek audio. Selain itu, kita juga akan belajar tentang speed ramp dan lain-lain. Oke, langsung saja silahkan menyimak materinya dan selamat belajar. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan pertama kemarin yang ternyata ada beberapa detail yang terlewat. Jadi di dalam pengenalan tools Adobe Premiere pada pertemuan pertama kemarin ada beberapa tools yang terlewat belum saya jelaskan. Jadi di sini di bawah selection tool nomor 2, track select forward tool ini, jika kita klik tahan, di sini nanti akan muncul dua pilihan, yaitu track select forward tool secara default, dan di bawahnya ada track select backward tool. Jadi ini adalah kebalikan dari track select forward tool. Jadi kalau track select forward tool digunakan untuk menseleksi track di Adobe Premiere ke arah kanan atau ke arah depan, seperti ini. Jadi ini dari posisi kursor ini ke kanan sini. Sementara kalau track select backward tool digunakan untuk ke arah sebaliknya. Jadi misalkan ini saya unselect dulu semuanya, ke selection tool, saya klik di area kosong, maka yang tadi semua klip terseleksi akan unselect semua. Terus saya aktifkan track select backward tool, ini misalkan, terus saya posisikan kursor di sini, maka yang akan terseleksi adalah semua klip yang berada di sebelah kiri atau di depan dari kursor ini. Misalkan saya klik sini, maka yang terseleksi adalah area sini. Begitu juga nanti kalau banyak klip di belakang sini, terus saya klik di area tertentu, maka dari posisi kursor tersebut ke arah kiri akan terseleksi semua. Begitu juga kalau misalkan saya hanya ingin menseleksi salah satu track di sini, saya tinggal pencet Shift di keyboard, maka saya akan menseleksi hanya salah satu track di sini. Oke, selanjutnya adalah dalam tool Ripple Edit Tool ini, ketika saya klik tahan, maka di sini ada tiga pilihan. Yang pertama Ripple Edit Tool, yang kedua Rolling Edit Tool, yang ketiga adalah Red Stretch Tool. Oke, untuk Ripple Edit Tool sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Saya akan jelaskan di dua yang lainnya ini. Misalkan saya pilih Rolling Edit Tool atau shortcutnya adalah N. Ini gunanya adalah untuk mengurangi durasi salah satu klip di antara beberapa klip yang berdekatan seperti ini tanpa merubah durasi total dari editing yang sudah kita buat. Jadi misalkan saya klik di perpotongan sini, terus saya geser ke arah kanan, seperti ini, maka durasi dari klip yang di sebelah kiri ini akan bertambah, sementara durasi dari klip yang di sebelah kanan ini akan berkurang. Jadi total dari durasi editing yang sudah kita buat tidak akan berubah. Begitu juga kalau misalkan saya klik di perpotongan ini, selanjutnya saya klik ke arah kiri, maka klip yang di sebelah kiri ini durasinya akan berkurang, sementara klip yang di sebelah kanan ini durasinya akan bertambah. Seperti itu. Oke, saya undo dulu. Selanjutnya adalah Red Stretch Tool. Ini gunanya adalah untuk merubah kecepatan atau speed dari klip yang ada di timeline sini. Jadi misalkan saya klik drag di sini, maka tampilan dari klip ini akan memendek dan kecepatan dari klip ini akan menjadi bertambah atau speednya naik. Jadi seperti ini. Seperti itu. Oke, saya undo dulu. Sebaliknya misalkan klip ini saya potong dulu di bagian depan dan belakangnya. Selanjutnya saya aktifkan Red Stretch Tool dan saya panjangkan durasi klip ini menggunakan Red Stretch Tool, maka speednya akan menjadi melambat seperti ini.
Nah, nanti di klip ini akan muncul persentase dari speednya. Jadi di sini menjadi 20%. Jadi seperti ini. Seperti itu. Jadi intinya adalah red stretch tool ini digunakan untuk merubah speed atau kecepatan dari klip yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan klip yang akan kita ubah kecepatannya misalkan akan kita lambatkan dalam posisi sudah di antara beberapa klip seperti ini, maka sebaiknya klip tersebut kita pindah dulu ke area kosong di dalam Adobe Premiere, baru kita rubah speednya di area kosong sini. Itu kalau kita ingin merubah speednya menjadi melambat atau slow motion. Karena kalau misalkan tetap berada di area editing sini, kita tidak bisa merubah menjadi slow motion. Kecuali kalau kita ingin merubahnya menjadi speednya menjadi naik, kita tetap bisa melakukannya di area sini. Selanjutnya slide tool. Di bawah slide tool ini ada slide tool. Jadi slide tool ini gunanya adalah untuk merubah posisi dari salah satu klip di area editing sini, tapi dengan merubah durasi dari dua klip yang mengapit klip ini. Jadi misalkan klip ini saya geser menggunakan slide tool ke arah kanan, maka klip di yang sebelah kanan ini durasinya akan berkurang, dan sementara klip yang berada di sebelah kiri ini durasinya akan bertambah. Jadi posisi klip yang ini akan bergeser dengan merubah durasi dari dua klip yang mengapitnya tanpa merubah durasi total dari editing yang sudah kita buat. Selanjutnya pen tool ini ketika kita klik tahan, maka di sini ada dua pilihan, rectangle tool dan ellipse tool. Ini gunanya adalah untuk membuat masking di area ini gunanya adalah untuk membuat masking di dalam klip yang kita punya. Di sini ada dua pilihan, yaitu rectangle tool dan ellipse tool. Rectangle tool ini jadi dua tool ini gunanya adalah untuk membuat shape atau objek baru dengan bentuk rectangle atau kotak, dan ellipse atau lingkaran. Jadi misalkan saya aktifkan rectangle, selanjutnya saya klik di monitor sini, di program monitor sini, seperti ini. Nah, maka akan terbentuk rectangle di sini. Ketika saya ingin mengeditnya, tinggal klik di rectangle di ini. Jadi nanti akan terbentuk objek baru di sini, yaitu bernama grafik. Selanjutnya saya klik di sini, kemudian masuk ke effect control di sini. Nah, di sini ada satu shape. Di sini ada satu objek baru yang bernama shape. Nah, di sini bisa kita rubah fill-nya, position, dan sebagainya. Oke, selanjutnya di pen tool ini, kemarin sudah saya jelaskan fungsinya adalah untuk membuat keyframe di area timeline sini. Selain itu juga bisa digunakan untuk membuat shape di program monitor ini. Jadi misalkan saya ingin membuat shape seperti ini, itu bisa menggunakan pen tool. Kalau kita ingin oke, ini misalkan saya hapus dulu. Jadi shape-nya nanti ini akan di timeline ini akan terlihat di video track 2 ini ya. Ini grafik ini. Misalkan ini saya hapus dulu. Dan pen tool ini kalau kita klik tahan,
Di bawahnya akan ada dua pilihan tool lain, yaitu rectangle tool dan ellipse tool. Fungsinya hampir sama untuk membuat shape baru di program monitor sini. Kalau yang aktif adalah rectangle tool, maka kita bisa membuat shape rectangle atau kotak di area sini, di area dari program monitor sini. Dan ini saya hapus. Sementara kalau yang aktif adalah ellipse tool, maka kita bisa membuat objek lingkaran atau ellipse di area program monitor ini. Misalkan di sini atau di sini misalkan. Nah, untuk mengedit shape ini, teman-teman bisa masuk ke effect control, atau kalau misalkan di area sini teman-teman belum ada effect control, kalian bisa masuk ke window, terus kalian cari effect control, nanti akan muncul effect control. Nah, untuk mengedit shape yang sudah kita buat tadi, di sini di effect control ini bisa kita rubah warnanya, positionnya, terus scale, rotation, opacity, ini transparansinya, seperti itu. Selanjutnya adalah hand tool. Kalau kita klik tahan hand tool ini, maka akan muncul zoom tool. Gunanya adalah untuk zooming dari timeline di sini. Jadi misalkan zoom tool ini saya aktifkan, selanjutnya saya klik di timeline sini, maka tampilan dari timeline ini akan memanjang atau melebar, tapi durasinya tidak berubah. Sementara kalau zoom tool ini aktif dan saya pilih Alt atau Option di keyboard, maka zoom tool ini yang tadinya bentuknya plus akan berubah menjadi minus, dan kalau saya klik dia akan menjadi zoom out seperti ini. Kemudian misalkan saya ingin zoom di sini, maka saya lepas Alt di keyboard, tinggal klik di sini, atau saya klik drag di sini, nanti dia akan zoom di area tertentu. Teman-teman juga bisa melakukan zooming ini dengan menarik ujung titik dari garis di bawah timeline sini. Jadi misalkan ini kan ada di bawah timeline ini ada garis ini yang ada dua titik di ujung kanan dan kirinya. Misalkan saya tarik titik yang ini, yang di sebelah kanan ke kanan, maka dia akan zoom out. Kalau saya tarik ke kiri, maka dia akan zoom in. Dan untuk zooming ini juga kalian bisa menggunakan tombol plus dan minus di keyboard. Minus untuk zoom out dan plus untuk zoom in. Seperti itu. Selanjutnya adalah type tool. Kalau saya klik tahan di sini, maka di sini akan muncul pilihan type tool dan vertical type tool. Vertical type tool ini gunanya adalah untuk membuat teks tapi dengan arah vertikal. Jadi misalkan saya klik di program monitor sini, nah saya ketik teks sembarang misalkan, nah maka akan muncul teks dengan arah vertikal seperti ini. Oh ya, untuk mengedit teks yang kita buat menggunakan type tool ini, baik itu vertikal atau type tool yang horizontal, kita masuk ke effect control. Nanti di sini ada pilihan teks mana yang akan kita edit. Jadi ini teks yang pertama, bisa kita rubah fontnya, terus alignmentnya, left right atau left right center, dan lain-lain. Di sini settingnya hampir mirip dengan text editor yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memberikan efek pada klip yang kita edit di timeline pada Adobe Premiere. Jadi pertama kita masuk ke tab Effects di sini.
Kalau teman-teman tidak ada tab effect di sini, tinggal teman-teman masuk ke window, pilih effect di sini. Lalu pilih effect yang akan kita gunakan. Di sini ada banyak pilihan effect yang bisa kita gunakan. Tinggal nanti sesuai kebutuhan efek mana yang akan digunakan. Misalkan di sini saya memilih bagian blur and sharpen di sini. Misalkan saya pilih Gaussian blur, lalu saya klik drag ke klip yang pertama ini. Lalu untuk mengatur efek yang sudah saya berikan ke klip ini, saya klik klip ini terus saya pilih efek control. Kalau di sini teman-teman tidak menemukan efek control, tinggal teman-teman masuk ke window terus cari efek control. Sini. Lalu di efek control ini ada pilihan setting dari efek yang kita berikan tadi. Karena tadi Gaussian blur, di sini pilihannya adalah di sini ada blurriness, blur dimension, dan lain-lain. Ini ada maskingnya. Jadi misalkan saya rubah blurriness-nya, saya klik drag angka 0 ini ke kanan menjadi 44, maka klip yang saya pilih menjadi blur seperti ini. Saya juga bisa memberikan keyframe pada angka blurriness ini. Misalkan di sini saya aktifkan toggle animation-nya, lalu muncul keyframe di sini, lalu saya tarik lagi ini ke kiri, lalu saya beli add keyframe di sini, lalu go to next keyframe, saya lompat ke keyframe yang tadi pertama saya buat, yaitu di sini, lalu saya rubah angka 45 ini menjadi 0. Lalu kalau kita lihat perubahannya, dari awal sampai keyframe ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di sini, di awal klipnya itu blur, kemudian pelan-pelan menjadi fokus lagi. Nanti parameter yang akan muncul di efek control akan berbeda tergantung dari efek yang kita berikan ke klip yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan belajar menstabilkan footage kita yang gambarnya goyang seperti ini misalkan. Nah, di situ bisa kita lihat footage yang kita punya tidak stabil. Akan tapi cara ini sebenarnya sebisa mungkin dihindari karena sebaiknya ketika teman-teman take gambar sebisa mungkin menggunakan tripod. Ini adalah cara terakhir ketika footage yang teman-teman punya tidak stabil atau goyang. Jadi untuk menstabilkannya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke tab effect. Lalu di kolom sini kita ketik warp stabilizer. Lalu warp stabilizer ini kita tarik ke footage yang akan kita stabilkan gambarnya. Lalu nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. Oke, setelah selesai kita lihat lagi hasilnya. Seperti itu. Lalu kalau kita masih ingin merubah setting dari efek yang kita buat tadi, kita masuk ke efek control. Di bagian warp stabilizer, kita pilih smooth. Di bagian stabilization pada bagian result ini kita pilih smooth motion. Di bagian method, kita pilih position scale rotation. Lalu di bagian framing ini kita pilih stabilize, crop, and auto scale. Lalu kita lihat hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana merubah speed atau kecepatan dari video yang kita edit. Jadi misalkan saya import dulu video yang akan kita edit. Klik kanan di sini, import. Pilih import, saya tarik ke timeline. Jadi kalau kecepatan normal dari video ini akan terlihat seperti ini. Untuk merubah speed atau kecepatan dari video ini bisa kita lakukan dengan klik kanan, pilih speed duration. Bisa kita lihat di sini, speed normal untuk video yang kita punya adalah 100%. Kalau kita ingin merubah speednya menjadi lebih tinggi, maka
Yang perlu kita lakukan adalah merubah angka 100 ini menjadi lebih tinggi. Misalkan saya rubah menjadi 300. Oke. Maka akan menjadi seperti ini. Sebaliknya, kalau saya menginginkan speednya menjadi slow motion atau menjadi lebih rendah speednya, maka angka di sini akan saya rubah menjadi di bawah angka 100. Jadi misalkan saya rubah menjadi 50. Kayak untuk supaya audio dari video ini tidak terdengar aneh ketika speednya dirubah, maka saya aktifkan di sini maintain audio pitch. Oke. Slow motion seperti itu. Bisa juga kalau kita menginginkan laju video ini menjadi mundur, bisa kita lakukan dengan memberi angka minus di sini atau kita aktifkan pilihan reverse speed di sini. Oke. Maka akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Misalkan video ini speednya saya normalkan lagi, speed duration saya beri angka 100. Oke. Lalu bagaimana kalau kita menginginkan video ini awalnya speednya cepat, lalu berubah menjadi speednya slow motion? Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah di track video sini bisa kita lihat ada tulisan FX seperti ini. Kita klik kanan, pilih time remapping, pilih speed. Lalu misalkan saya rubah dulu tampilan timeline ini menjadi lebih lebar. Saya tarik ke atas. Oke. Misalkan saya menginginkan di awal speednya naik, misalkan sampai di sini speednya naik, dan ke belakang menjadi slow motion. Atau sebaliknya, misalkan saya menginginkan video ini di awal sampai sini speednya naik, kemudian dari sini ke belakang speednya menjadi slow motion. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita arahkan kursornya ke garis putih ini sambil memencet tombol control atau command di keyboard. Akan muncul tanda plus seperti ini. Klik di sini. Lalu di bagian awal sini kita menginginkan speednya naik, maka garis putih ini saya tarik ke atas. Lalu di sini terlihat angkanya berubah menjadi 300 misalkan. Kemudian di bagian belakang sini speednya saya turunkan menjadi 40 misalkan. Maka akan terlihat seperti ini. Jadi bisa kita lihat videonya awalnya speednya naik, kemudian menjadi slow motion. Tapi kalau kita lihat tadi perubahan dari speed cepat ke slow motion, perubahannya kurang halus atau terlalu mendadak. Bagaimana untuk memperhalus perubahannya? Jadi klik di garis ini, lalu saya tarik tanda ini, saya tarik ke kiri misalkan, kemudian yang ini saya tarik ke kanan, seperti ini, maka akan muncul garis seperti ini. Lalu di tengah sini akan muncul garis perpotongan ini. Saya tarik ini, maka garisnya akan menjadi lebih smooth seperti ini. Kalau kita lihat perubahan speednya akan menjadi lebih halus.